Baik, kembali lagi bersama saya Darwin. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa-apa saja sih hal-hal yang terjadi, permasalahan yang terjadi pada sekitar saya. Dalam metode eksplorasi geofisika bersama dosen kampus saya adalah Pak Sungkono. Jadi saya akan jelaskannya. Pada di daerah saya itu terjadi sebuah gempa bumi yang merupakan suatu getaran atau getar-getaran yang terjadi di permukaan bumi. Itu akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan suatu gelombang seismik. Nah, gempa bumi itu biasanya terjadi ada pergeseran dari kerak bumi tersebut. Jadi bisa mengakibatkan kehancuran. Nah, gempa bumi di sini saya akan ambil dari sebuah berita. Gempa bumi sumut magnitudo 5,6 skala Richter terasa hingga ke Pekanbaru. Nah, pada terjadinya gempa yang terjadi di Sumatera Utara, tapi berdekatan dengan Pekanbaru. Jadi itu pada kedalaman 10 km dan berlokasi 24 km barat Laut Padang, Lawas Sumut. Jadi terasa di Godang, Pinang Sori, 2 MMI di Medan, Rantau Prapat, dan Rokan Hilir, Riau pada Kamis sore tersebut. Nah, pada ini juga kan pada geofisika juga kita mengamati tanah. Jadi kan pada gempa bumi sendiri itu adanya pergerakan atau pergeseran. Nah, selanjutnya ada juga permasalahan lainnya. Jadi seperti adanya perkebunan sawit. Perkebunan sawit itu ada masalahnya. Jadi perkebunan sawit tambah masalah. Ini di lahan itu jadi panen raya padi. Nah, dapat kita lihat di pastinya ada faktor yang menyebabkan sawit itu tidak bisa bertumbuh. Nah, seperti kurangnya air atau ada masalah ditambah curah hujan. Nah, itu kan kita bisa mengukur tanah tersebut, apakah tanah tersebut memiliki resapan air yang cukup untuk dijadikan sebuah perkebunan. Nah, bisa kita lihat perkebunan sawit tersebut kan tidak bisa lahan tersebut tidak bisa dijadikan perkebunan sawit. Nah, jadinya pertanian padi. Terus selanjutnya ada masalah berikutnya adalah tanah longsor yang sering terjadi. Nah, tanah longsor itu terjadi itu karena adanya kerentanan pada tanah tersebut, di mana tanah tersebut itu tidak kuat atau tanah tersebut runtuh gitu. Istilahnya runtuh sampai ke jalanan. Bisa menyebabkan kerusakan ekologi pada bumi tersebut. Jadi pada suatu berita tanah longsor itu terjadi pada jalan lintas Kampar, Riau, dan Sumbar. Nah, pada tanah longsor tersebut lumpuh. Itu adanya material yang menutupi suatu jalan. Nah, kini jalan tersebut sudah bisa dilalui. Di mana tanah longsor ini bisa saja itu kan di jalan, bisa saja kalau terjadinya pada daerah-daerah yang memiliki struktur tanah yang tinggi. Nah, itu kan bisa menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah di daerah sekitar. Nah, ini juga yang dikhawatirkan oleh masyarakat di bumi tersebut. Selanjutnya ada permasalahan juga dengan penambangan. Nah, permasalahan ini diambil dari suatu zaman dahulu, di mana ada peninggalan era kejayaan minyak yang membentuk suatu Riau. Nah, kita tahu pada kondisi geografis di Indonesia sendiri itu Indonesia itu termasuk negara yang memiliki perminyakan yang sangat tinggi. Itu memiliki banyak sekali. Tapi sayang sekali Indonesia itu pada saat itu belum bisa mengolah minyak mentah tersebut yang akan digunakan untuk keperluan perindustrian. Nah, jadi pada perkembangan industri migas itu ada perjalanan sebuah peradaban. Nah, yang pada gambar tersebut itu adalah orang-orang Indonesia yang menggunakan suatu metode geofisika, yaitu metode seismik untuk melihat apakah ada kadar minyak di Riau tersebut. Makanya di Provinsi Riau itu menjadi suatu penghasilan minyak bumi terbesar di dunia pada sumbernya.
tapi sayangnya sudah diambil oleh PT Chevron. Lalu juga diambil oleh Caltex Pacific Oil Company. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat.